Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya ya, Wahid Muhammad Sodik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi. Untuk materinya sendiri adalah one sample dites. Nah, dari namanya saja sudah dilihat one sample, teman-teman. Jadi, ada satu nilai yang nanti akan dijadikan pembanding dengan jumlah sampel yang lainnya. Seperti itu. Contohnya, misalkan saya ingin melihat nilainya Ahmad atau misalkan nilainya Ahmad lah di kelas A, apakah itu berbeda dengan teman-temannya atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji one sample. Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal, ya seperti yang di awal saya katakan, kenormalan data adalah gerbang utamanya. Kemudian yang kedua, data itu bersampel atau berjumlahnya kurang dari 30 atau kecil sampelnya ya berarti ya. Nah, kemudian dia memiliki satu atau beberapa variabel numerik ya. Jadi hanya memiliki satu atau beberapa variabel numeriknya nantinya akan kita apa namanya bandingkan dengan nilai satuannya itu. Nah, di one sample nanti itu ada dua pengambilan keputusan yang bisa kita pakai. Yang pertama kita menggunakan nilai pembanding T hitung dan juga T tabel, atau kita menggunakan nilai probabilitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya punya kasus teman-teman semuanya. Kurang lebih kasusnya seperti ini, saya tampilkan dulu. Nah, kasusnya seperti ini. Diketahui nilai akhir praktikum statistik mahasiswa dengan nama Ahmad adalah 83. Ya, instruktur itu menganggap bahwa nilai Ahmad tersebut tidak berbeda dengan nilai teman-temannya. Nah, benarkah pernyataan instruktur tersebut? Nah, jadi di sini nilai pembandingnya adalah 83, kemudian yang akan kita uji adalah yang bagian nilai akhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini adalah datanya yang di bawah ya. Nanti kita masukkan ke SPSS. Nah, kemudian di sini kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, teman. Kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Nah, sekarang saya coba interpretasikan dulu atau kita lihat dulu. Yang pertama, kita harus lihat p-value-nya itu berapa. Ya, kemudian yang berperilaku sebagai variabel numerik itu apa? Nah, ini kita harus pahami ya. Nah, p-value adalah nilai pembandingnya, teman-teman. Jadi kalau di sini berarti nilai pembandingnya adalah 83. Ini yang dijadikan nilainya apa? Berarti pembandingnya 83. Oke. Berarti p-value-nya adalah 83. Kemudian variabel numeriknya, tadi kita ingin lihat membandingkan nilai dengan apa? Dengan nilai akhir yang dibandingkan. Oke, jadi kita masukkan di sini nilai akhir, ya. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Ya. Nah, nanti di sini kalau misalkan variabel numeriknya, misalkan mau diujikan nilai akhir, nilai UTS, nilai UAS mau dilihat, apakah bisa? Bisa. Nah, di sini dicontohkan atau dikasuskan hanya nilai akhir saja. Ya. Kemudian di sini ada interpretasi. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk di one sample ini dan nanti kita akan ke belakang itu menggunakan cara interpretasi yang kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ke belakang nanti yang pertama kita harus membuat untuk interpretasinya ya, kita harus membuat yang namanya hipotesis, teman-teman. Nah, kita harus membuat yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Dari apa? Dari kasusnya kita. Nah, biasanya kalau di hipotesis itu pasti berpasangan. Jadi kalau misalkan yang satu menyatakan iya, maka yang satu menyatakan tidak. Satu mengatakan sama, maka satu mengatakan berbeda. Lebih seperti itu. Nah, di sini hipotesisnya kita lambangkan H0 ya, H0 dan H1.
Bunyi dari H0, teman-teman, bunyi dari H0 itu adalah kuncinya adalah tidak berbeda. Tidak berbeda. Ini kuncinya. Ya, nanti kita bunyinya di dalam kurung ini ya. Yang H1 dia adalah berbeda, teman-teman. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah kita ingin lihat apakah nilai akhir praktikum nilai Ahmad, nilai akhir praktikum Ahmad 83 ini berbeda dengan teman-temannya apa enggak? Nah, seperti itu. Maka bunyi hipotesisnya adalah di sini adalah nilai akhir praktikum Ahmad. Kuncinya apa? Tidak berbeda. Tidak berbeda dengan nilai akhir teman-temannya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini bunyi hipotesisnya. Nah, berarti yang di H1 adalah kebalikan dari yang H0. Berarti saya copy saja ya. Saya copy saja. Kemudian kata tidaknya, ya. Berarti nilai akhir praktikum Ahmad, tidaknya saya hapus. Jadi berbeda. Seperti ini. Ya, ini adalah langkah awal teman-teman sebelum melakukan analisis. Jadi kita harus tahu dulu hipotesisnya seperti apa. Ya, kalau kita sudah tahu hipotesisnya, oke, kita sekarang coba lanjutkan atau keluarkan outputnya. Nah, sekarang kita coba keluarkan outputnya ya. Oke, saya baca sekali lagi. Di sini kita ingin membandingkan nilai akhir praktikum Ahmad, nah, 83 dengan nilai seluruh rekan-rekannya ini. Ya, oke. Sekarang, nah saya sudah masukkan ke SPSS. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini saya sudah memasukkan. Nah, sekarang kalau kita mau mengeluarkan outputnya gimana, Kak? Gitu. Nah, kalau ingin mengeluarkan outputnya, teman-teman silahkan klik Analyze, kemudian pilih yang Compare Mean, ya, Compare Mean. Kemudian teman-teman silahkan pilih yang One Sample T-Test. One Sample T-Test. Nah, yang keluar di sini, yang di samping kiri kolom ini adalah data-data yang bersifat atau bertipe numerik. Nah, kalau kemudian yang di test value ini adalah data yang mau kita atau variabel yang mau kita analisiskan atau kita ujikan. Nah, kalau di apa namanya di kasus tadi yang mau kita ujikan adalah nilai akhir. Jadi nilai akhir ini yang kita masukkan ke tes variabel ini. Ada panah, diklik saja. Kemudian teman-teman di test value ini tadi kan t-value-nya adalah 83 atau nilai Ahmadnya 83. Nah, itu kita tuliskan di sini 83. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik OK. Nah, ya, saya tunjukkan dulu. Kalau sudah, akan keluar seperti ini outputnya. Output yang pertama ada one sample statistik, kemudian output yang kedua adalah one sample test. Nah, kalau di one sample statistik ini hanya menunjukkan berapa jumlah datanya untuk terakhir, kemudian rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, standar error nya berapa. Hanya itu saja. Nah, kemudian yang kita akan gunakan adalah di output one sample test. Nah, di sini test value-nya adalah 83. Ya, test value-nya adalah 83. Kemudian di sini ada nilai T, kemudian ada nilai DF atau derajat keabsahan, kemudian di sini adalah nilai sig atau probabilitas, kemudian di sini mean difference. Ini kita jarang pakai. Yang kita pakai adalah nilai T dan juga nilai sig. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di output SPSS di bagian output ini ya, kalau dia T, maka disebut dengan T hitung. Pokoknya segala sesuatu yang keluar di SPSS, di outputnya, dia disebut T hitung. Gitu. Kemudian sig-nya di sini 0,035. Nah, sig to tail maksudnya adalah dia dua sisi. Ya, teman-teman, dua sisi. Nanti akan saya tunjukkan perbedaannya di bagian T tabel. Nah, sekarang
Tadi kan saya katakan, kalau mau melakukan analisis atau interpretasi di one sample test, itu kita menggunakan perbandingan T hitung T tabel dan juga nilai sig. Jadi kita akan pakai nilai ini dan juga nilai ini. Oke, sekarang kita interpretasikan dulu. Kita interpretasikan ya. Oke, yang pertama kita menggunakan saya masuk ke interpretasi dulu. Oke, saya ke bawah ya. Kita sudah buat hipotesis. Nah, yang kedua kita harus tahu yang namanya pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama tadi kita menggunakan perbandingan T ya, perbandingan T hitung dengan T tabel. Oke. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan yang kedua kita menggunakan nilai probabilitas atau nilai sig, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya rapikan dulu. Nah, oke. Perlu teman-teman ingat bahwa di setiap pengambilan keputusan ini ada dua ini ya. Itu ada syaratnya sendiri-sendiri. Ya, saya tuliskan syarat. Ya, syarat. H0 diterima. Ya, H0 diterima apabila T hitungnya apabila T hitung itu berada di antara saya ngambil simbol ya, berada di antara plus minus T berada di antara plus minus T tabel. Nah, karena T hitung berada di antara T tabel, maka kita bisa membuatnya gini, T hitung berarti dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Ya, lebih kecil dari T tabel seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau H0 diterima. Sekarang kalau H0 atau H0 ditolak, ya, H0 ditolak, berarti kebalikannya, teman-teman. T hitungnya itu tidak berada di antara plus minus T tabel, dan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Tidak berada di antara. Ya, ini lebih besar. Nah, seperti itu. Ini adalah syarat yang perbandingan T hitung dan T tabel. Nah, sekarang untuk syaratnya, untuk yang nilai probabilitas itu bagaimana, Kak? Nah, syaratnya ya H0 diterima ya apabila nilai sig atau probabilitasnya dia itu lebih besar dari 0,05. Nah, teman-teman perlu diingat 0,05 ini adalah tingkat kesalahan. Di awal tadi kita sudah pakai tingkat kesalahannya 5%. Nah, kalau didesimalkan berarti dia jadinya 0,05. Nah, angka atau tingkat kesalahan ini itu tidaklah mutlak. Teman-teman bisa merubah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan mau menggunakan 10% boleh, berarti nanti di sini tingkat kesalahannya dibandingkan dengan 0,01. Kalau 15% berarti bandingnya 0,15 gitu. Tapi perlu diingat bahwa semakin tinggi tingkat kesalahan yang kita pakai, berarti tingkat kepercayaan hasil penelitian kita juga semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Kalau tingkat kesalahan ini kita semakin rendah, maka semakin tinggi nih, tingkat kepercayaan akan hasil atau uji kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kalau H0 diterima, berarti ada H0 ditolak dong. Nah, H0
ditolak, saya lanjutkan ya, 0 ditolak berarti sig-nya atau probabilitasnya dia kurang dari 0,05. Oke, sekarang kita sudah punya syarat di keduanya. Oke, kita yang pertama dulu ya, yang apa namanya, yang menggunakan T hitung dan T tabel. Oke, sekarang kita lihat atau kita cari nilai T hitungnya dulu. Kita cari T hitung. Nah, T hitungnya kita bisa lihat dari output. Nah, sekarang kita lihat T hitungnya berapa. Nah, saya coba share screen yang tadi ya. T hitungnya adalah ini, minus 2,232. Oke, saya masukkan. Minus 2,232. Ya, ini adalah nilai T hitungnya. Sekarang kita cari nilai dari T tabel. Nah, kalau di SPSS itu yang keluar atau yang dikeluarkan hanya T hitung saya saja di bagian output. Nah, kemudian yang T tabelnya kita dapatnya dari mana, Kak? Nah, T tabelnya itu kita bisa cari di yang dipublish di beberapa platform, kemudian yang sudah di internet atau di buku itu banyak sekali. Kita bisa menggunakan itu. Atau kita bisa menggunakan fitur yang ada di SPSS yang namanya compute variable di bagian transform. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini saya praktekkan akan menginputkan atau membuat di bagian SPSS. Nah, nanti caranya teman-teman ya, teman-teman. Nanti di T tabel itu yang saya tunjukkan ya. Caranya seperti ini. Oke, input saya masuk dulu ya. Nah, caranya yang pertama teman-teman silahkan klik transform. Nih, transform. Nah, kemudian silahkan pilih yang compute variable. Silahkan diklik compute variable. Nah, di sini di target variable itu silahkan ditulis T tabel karena kita ingin mencari T tabel ya. Nah, maka kita tulis T tabel di sini. Nah, kemudian di function groupnya itu silahkan dicari dan dipilih inverse df ya, inverse df. Kemudian di bagian function and special variable-nya itu silahkan dicari idft. Nah, kalau sudah diklik, nah akan muncul panas di sini. Nah, itu silahkan diklik. Nah, di sini ada dua tanda tanya, teman-teman. Ada dua tanda tanya. Nah, dua tanda tanya ini maknanya adalah, coba masuk ke Word dulu. Nah, di sini ada dua tanda tanya. Seperti ini. Ya. Nah, tanda tanya pertama, teman-teman, itu adalah tingkat kesalahan. Ya, itu adalah tingkat kesalahan atau probabilitas. Ya, tingkat kesalahan itu aja lah ya. Nah, tadi kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Nah, tetapi teman-teman, berhubung di bagian outputnya, sekarang kita lihat ini sig to tail, karena dia dua sisi, kurang lebih seperti itu, maka tingkat kesalahan tersebut harus dibagi 2. Nah, berarti saya masuk ke sini ya. Oke, berarti sama dengan 5% itu harus dibagi dengan 2. Berarti, dibagi 2. Berarti ketemu 2,5%. Jadi ini adalah tingkat kesalahan per satu sisinya. Nah, sehingga kita bisa lihat, kalau kita tadi punya kepercayaannya, kalau tingkat kesalahan 100%, kita punya kepercayaan 100%, kemudian tingkat kesalahan kita 2,5%, maka tingkat kepercayaan dari analisis kita nanti sebesar berapa? 97,5. Ya,
Ini kalau didesimalkan jadi 0,975. Seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke tanda tanya pertama. Oke, paham ya? Oke. Kemudian tanda tanya kedua itu adalah N atau jumlah data dikurangi dengan 1. Nah, ini sudah ketentuan. Ya, jadi kita ikuti saja. Oke, N atau jumlah datanya kita lihat. N atau jumlah datanya kita lihat di sini. Nah, N-nya 25. Oke, kita masukkan ya. 25. 25 dikurangi 1 berarti 24. Oke, berarti kita sudah punya tanda tanya pertama adalah 0,975, tanda tanya kedua adalah 24. Nah, sekarang kita coba masukkan angka-angka ini ke tadi ke compute variabel kita. Saya masuk ke sini ya. Nah, di sini. Oke, tanda tanya pertama itu silakan dihapus kemudian diganti 0,975. Nah, teman-teman, di sini kita harus menggunakan titik karena di SPSS setahu saya itu tidak bisa menggunakan koma. Tapi ada juga yang biasanya sesuai dengan komputernya sih yang dipakai atau laptopnya yang dipakai. Kalau misalkan nanti kalian atau teman-teman menggunakan titik kok nggak bisa, nanti silakan di komanya ini diganti dengan titik ini diganti dengan koma. Begitu juga sebaliknya. Kalau pakai koma kok nggak bisa, berarti nanti silakan komanya itu diganti dengan titik. Seperti itu ya. Kemudian yang tanda tanya kedua itu silakan dihapus juga. Kemudian diganti 24. Kalau sudah, teman-teman silakan diklik OK. Nah, nanti akan di output itu hanya seperti ini saja. Hanya seperti ini. Nah, di output itu hanya seperti ini saja. Compute, tabel, IDFT gitu. Nah, sekarang kita lihat nilai tabelnya itu di mana. Nah, kita lihat tabelnya itu dari input data kita. Nah, ini ketemu nilai tabelnya, ya kan? Ketemu nilai tabel. Ketemu nilai tabel berapa? 2,06. Nah, sekarang kita bandingkan. 2,06. Oke. Tabel. Ya, ini agak lama tidak apa-apa teman-teman. Penjelasannya yang penting mendetail dan teman-teman semuanya yang praktikum bisa paham. 2,06. Oke. Sekarang kita bandingkan. Nilai dari T itu ya, kita bandingkan nilai dari T hitung kita bandingkan dengan nilai dari T tabel. Nah, T hitungnya kan ini minus 2,232. Kita bandingkan dengan T tabelnya. T tabelnya kita ini 2,06. Nah, sekarang kita lihat 2,232 sama 2,06 itu lebih besaran mana? Oke, lebih besar T hitung ya, berarti tandanya seperti ini. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita lihat di syarat. T hitung lebih besar dari T tabel. Ini berarti keputusannya H0 ditolak. Oke, saya masuk ke sini. Berarti keputusannya H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, kita lihat hipotesis. Sekarang, kita lihat hipotesis. Kalau H0 ditolak, maka kita coret. Nah, ini saya blok ini ya. Ini nggak usah dipakai. Berarti yang diterima adalah H1. Berarti kesimpulannya, kita bisa lihat di sini. Nilai akhir praktikum Ahmad berbeda dengan nilai akhir teman-temannya. Di sini ya. Kesimpulan. Oke, seperti ini. Nah, ini kesimpulannya kita menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Nah, teman-teman bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buktikan atau kita coba lagi cara yang satunya pengambilan keputusan menggunakan nilai probabilitas. Oke. Nilai probabilitas. Saya tuliskan di sini ya. Nilai sig-nya berapa?
Nah, sekarang kita lihat nilai signya dia adalah nilai signya di sini 0,035 ya, 0,035. Oke, sekarang kita masukkan ke sini 0,035. Kita bandingkan nilai sig dengan 0,05. Jadi di sini 0,035 kita bandingkan dengan 0,05. 0,035 sama 0,05 kan lebih kecil kan daripada 0,05, berarti tandanya gini, ya kan? Ini lebih kecil dari 0,05. Sekarang kita lihat di syarat. Kalau signya lebih kecil dari 0,05 berarti keputusannya H0 ditolak. Oke, berarti keputusannya H0 ditolak. Sehingga kalau H0 ditolak, kita lihat di kesimpulan, di hipotesis, maaf, di hipotesis. H0-nya kita blok atau kita nggak pakai, berarti yang diterima adalah H1. Berarti kesimpulannya sama seperti yang dihitung tabel ya. Nah, ini saya kopikan dari sini saja. Kopikan dari sini. Seperti itu. Berarti kesimpulannya nilai akhir praktikum Ahmad itu berbeda dengan nilai akhir teman-temannya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu kalau kita menguji yang namanya one sample t-test. Ya, kalau kita menguji one sample t-test kurang lebih seperti itu. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa di pengambilan keputusan ini tidak semuanya harus dipakai. Ya. Nah, kenapa di praktikum ini ditunjukkan? Karena untuk memberitahu teman-teman, oh begini loh caranya. Tetapi ketika nanti teman-teman menginterpretasikan, itu boleh dipilih di salah satunya. Boleh menggunakan hitung tabel saja, atau boleh menggunakan probabilitas saja. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing penelitian teman-teman atau analisisnya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan untuk yang one sample t-test. Nanti silahkan teman-teman dipelajari. Kemudian kalau mau praktek nanti silahkan di-download saja datanya di deskripsi. Nanti akan saya cantumkan linknya. Nanti silahkan di-download. Kemudian minggu depan atau di tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang independent sample t-test. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman bingung atau apa, nanti silahkan ditulis di bagian komentar, nanti akan dijawab oleh adminnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum yang one sample t-test. Saya tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan teman-teman selalu jaga kesehatan. Kemudian karena pandemi juga belum selesai, ya kita berdoa yang terbaik. Semoga pandemi cepat berakhir dan kehidupan bisa berjalan dengan normal seperti biasa. Nah, akhir kata, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.